teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengelolaan kualitas udara. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu fenomena meteorologi yang cukup penting, yaitu inversi temperatur. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengertian inversi temperatur, penyebab terjadinya inversi temperatur, serta mekanisme terjadinya inversi temperatur di atmosfer. Fenomena inversi temperatur sangat penting untuk dipahami karena berhubungan langsung dengan kualitas udara di lingkungan. Ketika inversi temperatur terjadi, udara menjadi sulit bergerak secara vertikal karena polutan di udaranya terjebak di dekat permukaan bumi. Kondisi ini sering dikaitkan dengan meningkatnya polusi udara di daerah perkotaan. Pada kondisi atmosfer normal, suhu udara akan semakin menurun seiring bertambahnya ketinggian. Artinya, udara di dekat permukaan bumi biasanya lebih hangat dibandingkan dengan udara di lapisan atas atmosfer. Kondisi ini memungkinkan udara bergerak secara vertikal sehingga sirkulasi udara dapat berlangsung dengan baik. Namun, pada kondisi tertentu dapat terjadi kebalikan dari keadaan normal tersebut. Fenomena inilah yang disebut dengan inversi temperatur. Inversi temperatur adalah kondisi ketika suhu udara justru meningkat seiring bertambahnya ketinggian pada lapisan atmosfer tertentu. Dalam kondisi inversi, udara dingin berada di dekat permukaan bumi, sedangkan udara yang lebih hangat berada di atasnya. Karena udara dingin memiliki massa jenis yang lebih besar, udara tersebut sulit naik ke atas, akibatnya pergerakan udara vertikal menjadi terhambat. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan asap kendaraan, debu maupun polutan lain menjadi terhambat di dekat permukaan bumi. Jika berlangsung cukup lama, kualitas udara dapat menurun dan menyebabkan gangguan kesehatan seperti sesak napas, iritasi mata, maupun gangguan pernapasan lainnya. Fenomena inversi temperatur umumnya terjadi pada pagi hari atau malam hari, ketika udara di permukaan bumi mengalami pendinginan. Inversi temperatur juga lebih mudah terjadi pada daerah lembah dan wilayah perkotaan dengan tingkat polusi yang tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadi inversi temperatur. Salah satu penyebab utama adalah pendinginan permukaan bumi pada malam hari. Pada malam hari, permukaan bumi melepaskan panas ke atmosfer melalui proses radiasi. Akibatnya, udara di dekat permukaan menjadi lebih dingin dibanding udara di atasnya. Kondisi ini sering disebut sebagai inversi radiasi. Inversi radiasi biasanya terjadi saat cuaca cerah dan angin bertiup lemah. Ketika langit cerah, panas dari permukaan bumi lebih mudah dilepas ke atmosfer tanpa terhalang awan. Selain itu, inversi temperatur juga dapat terjadi di daerah lembab atau dataran rendah. Udara dingin yang lebih berat akan bergerak turun dan berkumpul di dasar lembah, sedangkan udara hangat tetap berada di bagian atas. Hal ini menyebabkan udara dingin terperangkap di bawah lapisan udara hangat. Faktor lain yang mempengaruhi inversi temperatur adalah tekanan udara tinggi atau kondisi atmosfer yang stabil. Pada kondisi ini, udara sulit bergerak dan bercampur sehingga lapisan udara tetap stabil dalam waktu tertentu. Di wilayah pesisir, inversi temperatur juga dapat dipengaruhi oleh angin laut dan angin darat. Perbedaan suhu dan daratan dan lautan dapat membentuk lapisan udara dengan suhu berbeda, sehingga memicu terjadinya inversi temperatur. Selain itu, faktor alami, aktivitas manusia juga dapat memperburuk dampak inversi temperatur. Misalnya, emisi kendaraan bermotor, asap industri, dan pembakaran sampah dapat meningkatkan jumlah polutan yang terjebak di udara ketika inversi terjadi. Mekanisme inversi temperatur dimulai ketika permukaan bumi mengalami pendinginan, terutama pada malam hari. Saat matahari terbenam, permukaan bumi kehilangan panas lebih cepat dibandingkan udara di atasnya. Udara yang berada dekat permukaan bumi ikut menjadi dingin karena bersentuhan langsung dengan tanah atau permukaan yang dingin. Karena udara dingin memiliki massa jenis lebih besar, udara tersebut tetap berada di lapisan tanah atmosfer. Sementara itu, lapisan udara di atasnya tetap lebih hangat. Akibatnya, terbentuk lapisan udara hangat yang menutupi udara dingin di bawah. Lapisan udara hangat ini bertindak seperti penutup atau penghalang yang menghambat pergerakan udara secara vertikal. Pada kondisi normal, udara hangat dari permukaan bumi akan naik ke atas dan membawa polutan untuk menyebar ke atmosfer. Namun, ketika terjadi inversi temperatur, udara dingin tidak mampu menembus lapisan udara hangat di atasnya. Akibatnya, polutan dari kendaraan pabrik maupun aktivitas manusia lainnya menjadi terperangkap di dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat menyebabkan kabut asap atau smog, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat aktivitas tinggi.
Inversi temperatur biasanya berlangsung sementara. Ketika matahari mulai terbit dan memanaskan permukaan bumi, suhu udara di dekat permukaan akan meningkat kembali. Udara menjadi lebih mudah bergerak dan bercampur sehingga lapisan inversi perlahan menghilang. Namun, jika kondisi secara ini tetap tidak stabil dan polusi udara tinggi, inversi temperatur dapat bertahan lebih lama dan menyebabkan kualitas udara semakin memburuk. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa inversi temperatur merupakan kondisi ketika suhu udara meningkat seiring bertambahnya ketinggian pada lapisan atmosfer tertentu. Kondisi ini berbeda dengan atmosfer normal yang umumnya mengalami penurunan suhu pada ketinggian yang lebih tinggi. Inversi temperatur dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendinginan permukaan bumi pada malam hari, kondisi daerah lembab, cuaca cerah dan tenang, serta pengaruh angin laut dan angin darat. Fenomena ini menyebabkan udara sulit bergerak secara vertikal, sehingga polutan menjadi terjebak di dekat permukaan bumi. Akibatnya, kualitas udara dapat menurun dan menimbulkan dampak bagi kesehatan maupun lingkungan. Dengan memahami fenomena inversi temperatur, kita dapat lebih memahami hubungan antara kondisi atmosfer dan kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, kita juga dapat lebih peduli terhadap upaya menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran udara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.